Saya baru saja membaca buku Filsafat Eksistensialisme Jean-Paul Sartre yang ditulis oleh para dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara. Saya kira buku ini memberikan banyak inspirasi, terutama bagi kita yang kurang percaya diri atau sering merasa minder ketika berhadapan dengan orang lain atau ketika menghadapi pandangan-pandangan orang lain tentang diri kita. Apa yang bisa kita gali dari pendapat filsafat Sartre dalam hal ini, kita coba diskusikan. Ada beberapa poin menurut saya dari filsafat Sartre yang bisa kita jadikan prinsip untuk membangun kepercayaan diri kita. Terlebih di dunia yang hari ini sedang didominasi oleh media sosial, di mana setiap orang sudah bebas memberikan pendapatnya masing-masing. Sehingga kadang kita muncul suatu pertanyaan, siapa sih diri kita sebenarnya kemudian? Karena orang-orang di luar sana yang muncul lewat media sosial itu begitu bertubi-tubi memberikan penilaian tentang diri kita. Sehingga kadang kita tidak percaya diri untuk menampilkan diri sebagaimana adanya, untuk hadir sebagai diri yang otentik. Nah, filsafat Sartre saya kira memberikan banyak jawaban atau inspirasi yang bisa kita pakai. Pertama misalnya kemendahuluan eksistensi ketimbang esensi. Eksistensi ini adalah soal keberadaan. Jadi kita ada terlebih dahulu. Baru kemudian kita beresensi. Esensi dalam hal ini berarti konsep tentang kita atau pendapat yang muncul tentang siapa kita. Jadi pendapat tentang siapa kita sebetulnya itu muncul belakangan ya. Yang hadir pertama kali kira-kira itu adalah eksistensi kita atau keberadaan kita. Jadi dengan demikian esensi ini atau siapa diri kita itu adalah bentukan ya. Baik bentukan agama, bentukan tradisi, bentukan kebudayaan, lingkungan sekitar, lebih-lebih orang-orang yang berada dekat dengan kita. Merekalah kira-kira secara esensial yang membentuk siapa identitas diri kita. Karena itu begitu kita mempertanyakan siapa diri kita yang sesungguhnya, maka yang kita temukan kira-kira kata Sartre, sebetulnya kita adalah sebuah kebebasan. Artinya kita ini definisi tentang kita itu sebetulnya pada mulanya itu bebas ya. Karena kita yang hadir pertama kali bukan esensi kita, bukan siapa kita dalam konsep-konsep yang dibikin oleh lingkungan luar kita, tapi keberadaan kita. Maka kata Sartre, sebetulnya manusia itu dikutuk untuk bebas, ya, condemned to be free. Jadi dari sisi eksistensinya kira-kira kita ini sebetulnya bebas yang sebebas-bebasnya. Barulah kemudian setelah kita didefinisikan siapa esensi kita, maka disitulah ketidakbebasan itu muncul. Nah, persoalannya kemudian yang dianggap sebagai diri kita, ya, sebagai esensi kita itu kadang-kadang adalah definisi-definisi yang datang dari luar. Ya. Adalah gambaran-gambaran tentang diri kita yang muncul dari luar. Ya. Dan itu kemudian menuntut kita seolah-olah. Sehingga begitu kita tidak bisa mewujudkan diri sebagaimana yang dipresentasikan oleh orang yang di luar kita, ya, maka kita kemudian menjadi minder, menjadi tidak percaya diri. Kita kok tidak bisa berbicara dengan lancar, kira-kira begitu ya. Kok kita tidak bisa menjadi orang yang memiliki keahlian tertentu dibandingkan orang-orang yang ada di luar. Sementara itu misalnya orang yang sukses adalah misalnya orang yang memiliki kelebihan tertentu, orang yang memiliki kekayaan tertentu dan seterusnya. Ada banyak definisi yang muncul. Bahkan yang paling sering kita alami setiap hari mungkin pada saat kita harus mengupdate sesuatu ke media sosial misalnya. Kita harus memodifikasi sedemikian rupa updatean itu, ya, baik itu foto maupun tulisan, agar disukai kira-kira, agar mendapat respon yang positif dari orang-orang di luar diri kita. Ini satu bentuk bagaimana kita sebetulnya tidak berani menghadirkan diri yang otentik, ya. Lebih kepada menghadirkan sesuatu yang agar membuat orang lain menjadi senang, agar membuat orang lain menjadi suka. Karena itu yang membuat kita menjadi percaya diri. Nah, ini yang menurut Sartre sebetulnya tidak benar ya. Karena apapun alasannya penilaian orang lain pada kita akan selalu berbeda. Bagi si A mungkin cara berpakaian kita sudah bagus, sudah sesuai dengan tradisi. Bagi si B, ngapain ikut-ikut tradisi, kira-kira begitu. Masih banyak lagi hal-hal yang mana penilaian orang lain selalu berbeda tentang kita. Karena itu kalau kita selalu mengikuti pandangan orang lain, maka ya kita berada dalam sebuah neraka kira-kira. Jadi kata Sartre, hell is other people ya. Jadi neraka itu adalah orang lain ya. Dalam hal ini adalah orang yang mengobjektifikasi kepada diri kita ya. Jadi orang lain itu akan hadir selalu dengan penilaian-penilaian tertentu. Dengan demikian kita akan sulit menjadi otentik selama kita berupaya untuk sesuai dengan
orang lain. Lalu bagaimana caranya kita menghadapi objektifikasi ini? Menurut Sartre, ya kita harus menidak kepada objektifikasi ini. Kita harus menegasikan. Bahasa kita mungkin ya cuek aja atau bodoh amat dengan semua penilaian-penilaian itu. Ada buku bagus kemarin itu The Subtle Art of Giving Fuck ya. Ditulis oleh Mark Manson, itu sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia, seni untuk bersikap bodoh amat kira-kira. Itu saya kira cukup inspiratif lah bagi kita menghadapi orang-orang yang selalu memberikan penilaiannya, ya, mengobjektifikasi diri kita. Itu pertama ya. Jadi pertama adalah menidak ya, cuek, bodoh amat kira-kira. Kemudian yang kedua adalah kita berupaya mengobjektifikasi orang lain, kira-kira begitu ya. Ya kita sebelum diobjektifikasi kira-kira ya kita objektifikasilah mereka ya. Jadi agar kita bisa terbebas dengan tuntutan-tuntutan objektifikasi itu ya. Jadi kita mengambil langkah lebih dulu lah kira-kira begitu ya. Nah ini menurut saya pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita pakai untuk membangun kepercayaan diri kita. Memang kalau kita lihat dalam sejarahnya, Sartre ini adalah orang yang mengalami keterlemparan secara eksistensialis ya. Jadi Sartre ini sejak kecil tidak terlalu bagus penampilannya ya. Bahkan salah satu matanya itu terlihat juling lah kira-kira ya. Kemudian sejak kecil ayahnya Sartre meninggal, dia hidup dengan ibunya ya. Maka ketika Sartre bertemu dengan banyak orang kira-kira dengan penampilan fisik yang kurang oke, kira-kira, maka dia kurang percaya diri ya. Sehingga dia merasa diobjektifikasi kira-kira ketika ditatap oleh orang lain ya. Nah, keterlemparan eksistensial ini semakin diperparah ketika ibu Sartre ini menikah dengan ayah tirinya ya. Yang mana ayah tirinya tidak terlalu suka dengan Sartre. Terutama Sartre dianggap tidak terlalu pintar karena tidak bisa matematika. Sehingga Sartre selalu dibanding-bandingkan kira-kira dengan beberapa pemuda lain yang memiliki kemampuan di bidang matematika. Di situ Sartre mengalami satu krisis eksistensial di dalam dirinya. Karenanya dia merasa orang lain itu yang berada di luar dirinya, yang mengobjektifikasi bagi dirinya, ya itu adalah neraka. Dalam kondisi ini mungkin situasi yang sama dengan kita, mungkin teman-teman pernah diputus oleh pacarnya barangkali ya, yang paling disayang, maka itu kan seperti tidak punya eksistensi ya kira-kira ya, seperti terlempar kira-kira dari keadaan dirinya. Nah biasanya situasi demikian membuat kita lalu tidak percaya diri dengan keadaan diri kita, dengan potensi diri kita. Nah jika Anda mengalami hal yang demikian, saya kira apa yang disampaikan oleh Sartre ini menjadi penting untuk dicoba ya. Barangkali kita bisa terbebas dari tuntutan objektifikasi di luar diri kita itu. Dengan demikian, eksistensialisme Sartre ini menempatkan manusia berada di dalam situasi yang sangat bebas. Bahkan tidak peduli itu adanya Tuhan ya. Tuhan dianggap membuat manusia juga tidak bebas ya, mengganggu kebebasan. Cuma sepertinya, sebagaimana juga ditulis di dalam buku ini, kebebasan dalam pandangan eksistensialisme Sartre ini manusia mengalami satu pembatasan. Apa itu? Yaitu kematian. Jadi Sartre ini kan membagi dua realitas kira-kira ya. Ada yang dia sebut sebagai et ensoi, kemudian et polsoi. Ya. Sesuatu atau realitas pada dirinya dan realitas untuk dirinya. Realitas pada dirinya ini adalah ya benda-benda itulah ya yang tidak bisa tidak membutuhkan pencarian identitas dirinya. Ya, benda yang ada di sekitar kita ya yang tidak punya kesadaran kira-kira itu adalah being in itself. Lalu kemudian being for itself atau et porsoi itu adalah manusia itu sendiri. Jadi dia mencari kesadarannya. Nah, manusia yang memiliki kesadaran ini ketika menyadari dirinya dibatasi oleh kematian, maka dia mengalami kecemasan, angst. Jadi manusia sebetulnya di dalam kebebasan eksistensialnya mengalami kecemasan itu, kira-kira. Tetapi bagi Sartre, kecemasan itu masih bisa diatasi. Caranya apa ya? Melupakan kecemasan itu. Kita tidak perlu lagi mengingat-ingat kematian, kira-kira. Ya biarkanlah. Jika suatu saat kematian itu tiba ya kita hadapi saja. Kita nggak perlu membesar-besarkan dan mengingat-ingat kematian kira-kira. Ya kita menikmati kebebasan kita. Saya kira ini apa yang bisa saya jelaskan tentang eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Semoga bermanfaat bagi kita yang kurang merasa percaya diri menghadapi realitas sekitar kita yang selalu mengobjektifikasi pada diri kita. Dan semoga kita terus berani menjadi diri yang otentik,
menampilkan diri apa adanya dimanapun kita berada.